Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya seorang mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 24. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Topik ini penting karena penelitian kualitatif sering dipakai untuk memahami makna, pengalaman, dan keadaan suatu fenomena secara lebih mendalam. Dalam banyak referensi, penelitian kualitatif dijelaskan sebagai penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan hasilnya itu lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Nah, secara sederhana, penelitian kualitatif itu bukan hanya fokus pada angka atau hitungan, tetapi lebih pada cerita, proses, pengalaman, dan makna yang ada di dalam suatu penelitian. Jadi, kalau penelitian kuantitatif itu biasanya menjawab berapa banyak atau seberapa besar, maka penelitian kualitatif itu lebih sering menjawab bagaimana, mengapa, dan apa maknanya. Nah, karena itu penelitian kualitatif ini sangat cocok digunakan ketika peneliti itu ingin memahami suatu fenomena secara lebih mendalam dan secara menyeluruh. Nah, dalam buku-buku metode penelitian kualitatif ada 5 jenis atau pendekatan yang paling sering dibahas, yaitu narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography, dan case study. Nah, jadi masing-masing itu punya fokus yang berbeda-beda tergantung dengan tujuan penelitiannya. Jadi, yang pertama ada narrative research atau penelitian naratif. Yang ini jenisnya ini berfokus pada cerita hidup seseorang atau pengalaman pribadi seseorang. Jadi, peneliti mencoba memahami bagaimana seseorang itu menjalani hidupnya, apa pengalaman penting yang pernah ia alami, dan bagaimana ia memaknai pengalaman tersebut. Nah, kemudian penelitian ini cocok kalau kamu ingin meneliti perjalanan hidup, pengalaman guru, pengalaman siswa, atau kisah seseorang yang dianggap penting untuk dipahami secara mendalam. Nah, jadi intinya narrative research itu penelitian yang melihat manusia melalui cerita hidupnya. Yang kedua yaitu fenomenologi atau fenomenologi. Nah, fenomenologi ini digunakan untuk memahami pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa orang terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang sama. Jadi, fokus utamanya itu bukan sekedar kejadian itu sendiri, tetapi bagaimana pengalaman itu dirasakan dan dimaknai oleh orang yang mengalaminya. Misalnya, pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring, pengalaman siswa saat belajar di kelas baru, atau pengalaman orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Di fenomenologi ini ingin menangkap makna dari pengalaman bersama. Ketiga ada grounded theory. Jadi jenis penelitian ini digunakan untuk membangun atau menghasilkan teori dari data lapangan. Artinya, peneliti tidak langsung memulai dari teori yang sudah jadi, tetapi justru mengumpulkan data terlebih dahulu. Lalu dari data itu muncul pola, konsep, atau teori baru. Nah, jadi grounded theory ini cocok digunakan jika peneliti itu ingin memahami suatu proses atau interaksi sosial secara bertahap, sampai akhirnya terbentuk penjelasan yang lebih sistematis. Singkatnya, grounded theory ini penelitian yang berusaha menemukan teori dari kenyataan di lapangan. Keempat, ada etnografi atau etnografi. Nah, jadi etnografi adalah penelitian yang mempelajari budaya, kebiasaan, nilai, dan pola hidup suatu kelompok. Nah, jadi biasanya peneliti itu biasanya masuk ke dalam lingkungan kelompok tersebut untuk memahami cara hidup mereka secara langsung. Misalnya, budaya belajar di suatu sekolah, kebiasaan masyarakat di desa tertentu, atau tradisi dalam komunitas tertentu. Nah, jadi etnografi ini bukan hanya melihat perilaku, tetapi juga mencoba untuk memahami makna budaya di balik perilaku itu.
Yang kelima yaitu case study atau studi kasus. Jadi studi kasus ini fokus pada satu kasus, satu peristiwa, satu program, satu lembaga, atau satu kondisi tertentu yang dikaji secara mendalam. Nah, tujuannya itu adalah untuk memahami kasus itu secara detail dan menyeluruh dari berbagai sisi. Misalnya, studi kasus tentang satu sekolah yang berhasil menerapkan program literasi atau satu sekolah yang mengalami masalah kedisiplinan belajar. Jadi, kalau penelitian lain itu mungkin melihat banyak objek sekaligus. Studi kasus ini justru meneliti satu kasus secara lebih fokus dan mendalam. Nah, jadi kalau disimpulkan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk memahami makna, pengalaman, dan fenomena secara mendalam dalam situasi yang alami. Nah, sementara itu jenis-jenis utamanya yaitu ada 5, yaitu narrative research untuk cerita hidup, fenomenologi untuk pengalaman yang dialami, grounded theory untuk membangun teori dari data, etnografi untuk memahami budaya suatu kelompok, dan case study untuk mengkaji satu kasus secara mendalam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk memahami penelitian kualitatif itu dengan lebih mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.